Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesehatan dan dapat mengikuti acara sosialisasi di pagi hari yang cerah ini, walaupun hanya lewat media daring. Teman-teman semua, sekarang ini dunia sedang dihadapkan pada permasalahan global, yakni wabah coronavirus disease atau COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Wabah COVID-19 di Indonesia telah meluas ke berbagai wilayah. Jabodetabek menjadi epicentrum penyebaran virus tersebut. Pemerintah memberlakukan social distancing dan beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya. Tujuan PSBB ini untuk membatasi kegiatan tertentu, membatasi pergerakan orang atau barang, mengantisipasi perkembangan eskalasi, memperkuat upaya penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran COVID-19. Kebijakan social distancing berimbas pada hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara daring, diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 36922-MPK-A-HK-2020. Dengan demikian, pembelajaran di rumah secara daring diberlakukan pada seluruh tingkatan pendidikan. Pembelajaran secara daring menuntut tenaga pendidik untuk mampu berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran seharusnya dirancang agar membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara efektif, dan akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. Dengan demikian, semua yang dipelajari harus bermuatan pendidikan karakter. Misi utama pendidikan tidak sekedar membuat peserta didik pintar dari segi intelektual, namun juga berkarakter baik. Misi tersebut tetap harus dijalankan apapun metode pembelajaran yang digunakan, baik secara konvensional maupun pembelajaran daring. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, membentuk manusia secara keseluruhan, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga pandai dalam berpikir, respek dalam bertindak, dan juga melatih setiap potensi diri seseorang agar dapat berkembang ke arah yang positif. Selain itu, berkaitan dengan dunia pendidikan, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan. Prinsip implementasi pendidikan karakter, yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik, berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran sebanyak mungkin. Tenaga pendidik bertugas menuntun peserta didiknya agar aktif tanpa harus mengatakan bahwa ia harus aktif. Pendidik juga perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menimbulkan peserta didik aktif, misalnya merumuskan pertanyaan, mencari informasi, mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, menyajikan hasil, sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik melalui kegiatan belajar daring. Pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengalaman sosial yang lebih luas untuk membentuk karakter siswa. Hal itu karena karakter dianggap terbentuk tidak secara otomatis, tetapi dikembangkan melalui pengajaran. Artinya pendidiklah yang bertugas mengembangkan karakter peserta didik tersebut melalui pengajaran. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan. Namun, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat tentang pendekatan dan model pendidikannya. Pendekatan atau metode yang harus dilakukan pada kondisi saat ini harus disesuaikan dengan anjuran pembelajaran secara daring. Ada beberapa metode pembelajaran bermuatan karakter yang dapat digunakan secara daring antara lain: active learning bermuatan karakter, contextual teaching and learning bermuatan karakter, strategi pembelajaran inquiry bermuatan karakter, pembelajaran berbasis masalah bermuatan karakter, pakem bermuatan karakter, strategi pembelajaran inovatif bermuatan karakter,
strategi pembelajaran afektif bermuatan karakter, dan quantum learning bermuatan karakter. Inovasi yang dapat pendidik lakukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring dimulai dengan merencanakan pembelajaran yang menarik. Hal itu akan menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pendidik dapat mengimplementasikan kedisiplinan dengan menepati waktu pembelajaran daring ataupun saat pengumpulan tugas. Pendidik dapat menguraikan materi dan memberikan soal yang mengandung nilai demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, peduli lingkungan, dan cinta damai. Mengembangkan nilai demokratis dapat diwujudkan dengan memberikan soal-soal open-ended. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat ditempuh dengan mengambil tema pembelajaran yang berkaitan dengan Indonesia. Sementara nilai peduli sosial dan lingkungan hidup dapat dicapai dengan membentuk kelompok diskusi yang harus peserta didik lakukan secara daring, sehingga rasa cinta damai yang ada di diri siswa dapat tergugah. Nilai komunikatif dapat dibiasakan pendidik melalui tanya jawab setelah pemaparan materi. Nilai mandiri, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca, dan jujur dapat diimplementasikan pendidik dengan memberikan latihan soal, sehingga pendidik dapat melihat bagaimana tanggung jawab, gemar membaca materi yang diberikan, kemandirian, kejujuran, juga kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pendidik dapat menyelipkan nilai religius dan toleransi pada sela-sela pemaparan materi. Pendidik juga harus mengimplementasikan nilai menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan reward berupa pujian atau bahkan barang jika ia mempunyai kelebihan dalam mengikuti pembelajaran daring yang telah berlangsung. Pemirsa semuanya, dalam pendidikan karakter ada 3 komponen karakter yang baik yang disepakati secara global, yaitu moral knowing atau memiliki pengetahuan tentang moral dan etika dalam bermasyarakat, moral feeling, yaitu memiliki perasaan yang sesuai dengan moral, dan moral action, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Ketiga karakter ini berlaku secara global di seluruh dunia secara fitrah manusia. Untuk mencapai ketiga karakter ini diperlukan 3 tempat pendidikan yang bekerja secara bersamaan, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Rumah harus kembali menjadi school of love. Rumah di bawah tanggung jawab ayah dan ibu menjadi tempat penanaman karakter yang kuat. Orang tua harus dapat memberikan rasa aman terhadap anak-anak agar mereka merasa dekat dan menjadikan orang tuanya sebagai role model yang pertama. Banyak anak remaja yang mengidolakan artis atau orang lain yang ia temui di media sosial atau televisi, merupakan salah satu dampak negatif karena kurang maksimalnya peran orang tua sebagai role model mereka di rumah. Ada beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah orang tua kurang menunjukkan kasih sayang mereka baik secara verbal maupun fisik, kurang meluangkan waktu untuk anaknya, bersikap kasar terhadap anak baik secara verbal maupun fisik, memaksa anak untuk menjadi pintar terlalu dini, dan tidak menanamkan karakter yang baik dan kuat terhadap anaknya. Pendidikan karakter melalui sekolah jarak jauh di saat peserta didik sedang school from home atau sekolah dari rumah dapat tetap dikawal dan dikontrol oleh para guru. Salah satunya dengan memberikan lembar kontrol karakter. Ada banyak karakter positif yang dapat dikembangkan oleh guru sesuai kompetensi inti dari kurikulum 2013, seperti memiliki sifat religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan lain-lain. Guru dapat mengembangkan kontrol tersebut dinilai oleh guru. Setelah itu, guru memberikan umpan balik. Guru kemudian menguatkan karakter yang sudah baik dan mengubah karakter yang masih tidak sesuai. Pendidikan karakter di masa learn from home atau belajar di rumah ini harus tetap dikawal dan diawasi oleh guru. Tanggung jawab pendidikan karakter ada di tangan kita bersama demi mewujudkan pembangunan pendidikan nasional yang didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang memiliki keimanan, ketakwaan,
akhlak mulia, dan budi pekerti yang luhur, memiliki kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menguasai ilmu pengetahuan, serta memiliki kecakapan dan keterampilan demi Indonesia unggul. Sebelum saya tutup akhir pidato ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Sekian pidato dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.